bernubuat pakai nama Yesus. Hanya Kristen yang mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti yang dimaksud di sana adalah Karisteng. Itu jelas tuh. Itu pertanyaan yang kedua, yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang 25 Desember. Nah, ini dia. Hari raya yang dirayakan pada tanggal 25 Desember itu jelas merayakan titik balik matahari musim dingin. Perayaan Romawi kuno, bangsa Romawi yang senantiasa merayakan jauh sebelum Kristen itu dilegalkan menjadi sebuah agama kekaisaran, sudah diperingati. Dies Natalis Solis Invicti, atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Inilah cikal bakal Natal 25 Desember yang akan diperingati oleh saudara-saudara kita Kristen. Artinya memperingati hari kelahiran Dewa. Dewa siapa? Dewa Horus, Dewa Matahari. Makanya mereka beribadah Sunday. Sunday itu artinya hari matahari. Mereka beribadah pada hari matahari karena mereka sebenarnya adalah mempertuhankan dewa. Jadi Yesus yang datang mengaku kepada Paulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Itu adalah jelmaan dari iblis. Ya, yang adalah cikal bakal pengganti daripada dewa matahari, dewa-dewa ya, yang disembah oleh orang Roma dan Yunani pada masa itu, Hercules dan juga Zeus. Makanya perayaan Natal ini siapa punya hari raya? Hari rayanya orang Yahudi? Bukan. Keturunan Abraham memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Musa memperingatinya? Enggak. Umatnya Nabi Daud memperingati? Enggak. Penerusnya Salomo memperingati? Enggak. Umatnya Yesus peringati? Enggak. Enggak juga. Diperingatinya nanti di Katolik sampai kepada turunannya ke bawah. Kalau orang berakal pasti bertanya, loh kok bisa ya orang Yahudi tidak memperingati ini? Kok kita orang Kristen yang mengatakan dari Yahudi juga, bahkan mengambil terjemahan kitab Yahudi, kok justru kita memperingati hari kelahiran dewa? Ada apa dengan kita? Cek per cek, bagi yang berakal akan paham. Ternyata agama kekristenan itu tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan berasal dari Barat yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka menyembah kepada dewa-dewa. Demikian. Baik. Izin Guru. John. Silakan. Lanjut Kang. Ya, John, Muslim apa Kristen, John? Dibuka mute-nya, John. Bang Saragi silakan. Atau Bang Lontara mau bertanya dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang John? Waalaikum. Bang Zuma. Ya, Siap. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Ya, silakan. Hal yang amat menarik membicarakan masalah antara Islam dan Kristen. Tapi pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang masalah Islam. Ada hal yang agak meragukan. Mohon penguatan dari kawan-kawan, terutama dari Guru Ndazuma. Yang pertama itu mengenai turunnya wahyu Al-Quran, maksudnya. Turunnya wahyu itu kan random. Ayat pertama surah Al-Iqra. Surah apa ya sih? Surah Al-Alaq Pak, ada kajian Islam lagi nih. Surah Al-Alaq. Itu di susunan Al-Qur'annya itu, di mushafnya itu tidak berada di pertama. Ayat yang terakhir Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah saya. Koreksi saya kalau salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita tahu Al-Quran itu turunnya random berdasarkan ada asbabun nuzulnya ataupun tidak, tetapi siapa yang menyusun mushaf itu? Al-Fatihah yang pertama, An-Nas yang terakhir. Itu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tolong jawab itu dulu. Nanti kalau apa nanti saya mau tanya yang lain lagi. Oke, gini Bang, Bang mendengarkannya di bawah aja ya, kita kasih kesempatan buat yang lain juga. Silakan Gerunda. Iya, baik. Jadi orang mau mencari kesalahan Al-Quran,
mencari kesalahan Islam supaya murtad, itu adalah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi semoga aja saudara kita tadi itu hanya proses memperdalam akidah, bukan memperbodoh diri. Islam ketika didatangkan sebuah kitab Al-Quran, yang dinilai itu bukan susunan bacaan. Bukan itu. Kalau susunan pengabaran itu bukan kitab suci namanya. Itu adalah karya ilmiah, skripsi atau tesis. Hasil penyelidikan, jatuh-jatuhnya surat kabar. Al-Quran tidak kayak begitu. Coba Anda lihat tuh. Umat Islam begitu apiknya kemudian. Hukum-hukumnya. Tata cara ibadahnya. Ya, prosesi kemudian amalan-amalannya. Semua tersusun dengan rapi. Tak ada revisi, tak ada koreksi, tak ada penyusunan, perbaikan dan seterusnya. Subhanallah. Umat Islam sholatnya teratur. Waktunya tertentukan, kemudian rakaatnya sudah dipastikan, bacaannya sudah sangat jelas, niatannya, segala-galanya sudah diatur dengan apik dan sempurna dalam Islam. Kok justru ada Islam bertanya tentang susunan-susunannya? Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur itu semua. Tidak ada perintah kemudian surah Al-Alaq wahyu pertama, maka ditulis pada halaman pertama. Bukan begitu. Kemudian Al-Ma'idah, dia yang paling terakhir. Bukan kayak begitu. Itu maunya Anda. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu, yang memimpin kemudian penyusunan kemudian tentang penamaan surah dan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita nggak melihat dari sana. Kalau Anda mau yang tersusun bla 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 bla, itu adalah karya manusia. Allah tidak. Allah sengaja kemudian membuat Al-Quran itu acak supaya manusia kemudian terpanggil untuk belajar. Di surah yang sama, di surah 1 membahas ayat pertama membahas tentang kitab. Tiba-tiba di ayat kedua membahas tentang penciptaan. Tiba-tiba ayat ketiga kemudian membahas tentang hak hukum. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk dikaji. Al-Quran itu bukan seperti dongeng, diceritakan dari pembukaan, kemudian klimaksnya, langsung kesimpulannya dan penutup. Al-Quran enggak. Al-Quran itu adalah ilmu yang kemudian diwahyukan oleh Allah untuk diurai. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menguraikan Al-Quran itu. Ayat per ayat kemudian diuraikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu adanya. Nah, kenapa kemudian Anda menginginkan penyusunan seperti itu? Karena mungkin Anda membaca buku-buku yang lain, kok ini ada teratur. Jangan disamakan dengan Al-Quran, tapi lihat bagaimana umat Islam menjalankan Al-Quran. Bagaimana umat Islam kemudian mempraktikkan isi Quran. Mereka sholat diawali dengan wudhu. Bukan besok dirubah, sholat dulu baru wudhu. Enggak, semua diatur. Menghadap ke kiblat, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Atur sedemikian rupa. Padahal kitabnya teracak. Tapi pada praktiknya semuanya terstruktur dengan baik, rapi. Ketika mereka kemudian sholat, menghadapnya semua satu arah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Itu udah berbaris tuh. Pertama, kedua, ketiga. Dan tidak ada yang saling membelakangi. Gak ada yang menghadap ke sana, gak ada yang menghadap ke sana. Semuanya satu arah. Allahu Akbar. Semua takbir. Gak ada yang rukuk, gak ada yang sujud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak. Amin.
Tidak ada yang teriak, wah dalam nama Yesus. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Tidak ada yang tepuk tangan, nggak ada. Teratur. Tidak ada yang kayak gitu. Teratur semuanya. Padahal kitabnya teracak. Kenapa teracak? Untuk merangsang akal manusia mengkaji kitab ini. Makanya yang sampai kepada Islam itu, yang sampai kepada kebenaran Al-Quran itu adalah mereka yang menggunakan akal. Karena hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapatkan pelajaran. Kalau orang yang tidak menggunakan akal, hanya ikut orang tua ke gereja ikut, orang tua kemudian nyembah Yesus ikut, orang tua Natalan ikut, tanpa mau bertanya, ini dasarnya apa? Ini ajarannya dari siapa? Ini siapa yang mencontohkan ajaran seperti ini? Nah itu, kalau di Islam enggak. Apapun yang kita lakukan di umat Islam itu harus didasari dengan ilmu. Tak ada yang kita lakukan tanpa ilmu. Harus semuanya ilmu. Makanya wahyu yang pertama turun itu ikra. Baca, 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 baca. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa harus zakat? Karena itu perintah. Berbeda di Kristen. Tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya tidak dijalankan. Yang tidak ada perintahnya justru dijalankan. Ya, silakan. Jordan, kau ada adab tidak, Jordan? Beliau Kristen, Bang. Assalamualaikum. Kalau Ya, Kristen itu sudah nggak tahu pakai kami adab. kau Kristen tidak beradab. Jangan kau tunjukkan kekurangan ajaran di sini. Harga yang lagi bicara itu. Assalamualaikum. Oh, dasar memang ini. CP. Diskusi aja, saudara. Diskusi, yuk. Diskusi, Kalau yuk. mau diskusi pakai cara yang beradab lah. Diskusi kita. Jangan kau praktekkan ajaran Paulus di sini. Ya, kalau mau berdiskusi, ayo tema yang paling kamu kuasai. Silakan. Ya, Bang Saragi, silakan bertanya lagi, Bang Saragi. Ini sampah kayak gini simpan di tempat yang semestinya, teman-teman. Moderator. Bang Saragi. Balikin orang yang kayak gini, balikin ke kandang babi kayaknya. Di sana tempatnya gitu. Lanjut. Lanjut. Bang Juma ini banyak menyangkal tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya ayat tentang menjelaskan ketuhanan Yesus itu banyak gitu. Contohnya di Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan. Yohanes 13 itu menjelaskan. Terus banyak lagi lah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tuhan itu apa, Bang, menurut kamu? Tuhan adalah, Pencipta langit dan bumi. nah, Yesus adalah, Yesus adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Menjadi Tuhan. kok beda tadi? Kok beda? Kok beda? Anda mengatakan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Yesus adalah, kok beda? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Dia firman Tuhan, berarti bukan Tuhan. Gimana dong? Nah, inilah yang saya katakan, orang Kristen itu mengalami ya sinkretisme, menggabungkan antara ajarannya Yesus dengan ajaran Roma, ajaran politeisme. Satu Tuhan digabungkan menjadi banyak dewa-dewa. Tadi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, waras. Ketika ditanya siapa Yesus, dia adalah Tuhan juga, tapi dia adalah firman. Apa itu namanya? Itu namanya otak Anda robek. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Yesus adalah ciptaan, dia bukan Tuhan. Tapi kemudian dia dituhankan oleh Kristen. Kenapa? Karena adanya sosok makhluk halus yang datang kemudian menggerogoti Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Seketika makhluk itu menggerogoti otak Paulus, dan Paulus kemudian mendoktrin jemaatnya, pengikutnya Kristen untuk mempertuhankan kepada makhluk halus tersebut. Sehingga ketika ditanya, "So, siapa kau Yesus?" "Aku adalah utusan Tuhan." Itu jawabannya. Kristen ditanya, "Yesus siapa kawan?" "Tuhan." Ada banyak sisi ketuhanan Yesus. Yang pertama, Yohanes 1 nomor 1. Loh, itu ucapan orang yang tidak dikenali loh. Sampai hari ini orang Kristen tidak mengenal siapa penulis kitab Yohanes ini. Hanya ditulis aja, ini tulisan Yohanes. Kata siapa itu tulisan Yohanes? Itu bukan tulisan Yohanes. Assalamualaikum.
Itu bukan tulisan Yohanes itu. Tidak ada murid Yesus pernah menulis kitab ini, nggak ada. Tapi karena gereja mula-mula bingung untuk menentukan siapa penulisnya, maka ditulislah bahwa ini adalah karangan Yohanes. Yohanes yang mana dulu? Itu bukan ucapan Yesus, Bung. Kalau Anda melihat di Yohanes 1 nomor 37 baru ada muncul ucapan Yesus di situ, ditengarai ucapan Yesus. Itu pun belum tentu. Karena tidak ada tangga sanad, tidak ada mata rantai kemudian penyampaian kepada siapa, lalu kepada siapa kemudian Yesus berfirman, bersabda. Itu nggak ada. Jadi Yohanes 1, data 1, itu adalah tulisan pengarang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Itu dari kata-kata mana, dari mana diambilnya itu? Dari mana dia mendapatkan ucapan itu pengarang? Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Dari mana penulis Yohanes membawa materi itu? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan dewa. Dari mana kemudian penulisnya mengambil narasi ini? Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus di Yohanes 1 dituduh berkata nanti di data nomor 38. Di situ diawali, apakah yang kamu cari? Itulah sabda Yesus pertama di kitab Yohanes 1. Di data nomor 30. Apakah yang kamu cari? Mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Itu sabda Yesus itu. Kalau itu betul. Kalaupun ditanya dari mana pengarang Yohanes tahu kalau itu adalah sabda Yesus? Entelheng-elheng ente. Asal tulis aja. Gak ada bukti kalau itu ucapan Yesus. Karena pengarang Yohanes tidak bertemu langsung dengan Yesus. Mana buktinya? Baca Yohanes 21 nomor 24 dan nomor 25. Ternyata pengarang kitab Yohanes bukan murid Yesus. Jadi ketika Anda membawa Yohanes 1, itu tuduhan. Yang kita minta ini, Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya Bani Israel? Apakah dia mengajarkan Kristen? Enggak. Kristen itu pengikut Paulus. Agama baru, sekte baru yang muncul di luar Yahudi. Bukan ajaran Yesus. Makanya tak ada orang Yahudi di Indonesia ini yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus. Tak ada. Yang mengajarkan adalah Jerman, Portugis, apalagi Belanda. Ada nggak orang Yahudi? Tak ada, nggak ada. Nggak ada, Bang. Jadi kalian mengikuti agama menyembah anak orang itu, Yesus yang kalian katakan, ya itu ajaran dari Barat, bukan ajaran dari Timur Tengah. Saya kira gitu. Ini coba teman-teman Kristen yang ada di bawah ya. Kalau mau naik ke atas sini, contohi saudara kita ini, si Saragi. Itu Kristen yang mau belajar. Contoh itu. Kalau cuma mau mengolok-ngolok, janganlah, nggak usah naik. Mohon maaf Bang Eksis, ini suara mic-nya jangan terlalu dekat ya, nafasnya kedengaran banget. Ya silakan, Islam atau Kristen Bang Eksis? Islam. Terus nggak ngucap salam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan silakan. Tidak. Kenapa naik ke atas kalau tidak? Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Ini untuk oke. Dilanjut Bang Rohman silakan. Kalau Paulus aja bisa berpura-pura jadi rasul, apa susahnya bagi pemakan babi mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung beo kakek saya juga lincah mengucapkan ucapan salam kayak gitu. Ya Bang Rohman silakan bertanya lagi silakan. Gimana Bang itu dengan Yohanes? Bentar, Jordan, kalau mau diskusi yang sopan ya, yang santun ya. Jangan sampai nanti kena blokir. Saya kan ngucapin salam, boleh? Nggak boleh? Nggak boleh, nggak Itu boleh. tidak mengucapkan salam. Kamu tuh kayak ngeledek gitu loh. Lah, bukan meledek.
Itu kan Enggak. Nggak boleh, orang Kristen itu nggak boleh mengucapkan salam kepada umat Islam. Masuk neraka nanti. Itu tertulis di kitabmu, nggak boleh. di mana tertulis? Kalau ada gimana? Di mana? Tunjukin. Kalau ada gimana? Tunjukin dulu di mana. Oke. Jangan Yuk, takia dong. 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin ayatnya, tampilin. Baca. Tampilin. Baca. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Orang Kristen haram hukumnya menyampaikan salam kepada orang Islam. Tidak boleh. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada umat Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mana Dalilnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 11. Tampilin di layar lu. Tampilin. Biar 2 Yohanes 1 nomor 10 Saya bacain aja boleh lah. baca. Iya, Tampilin dari dong, ayat iya, 10-nya, Bang. Iya, ya. Dari nomor 10. Iya. Saya tampilin aja deh, nggak apa-apa. Kita ikuti perintah dia. Ya, tampilin. Tapi habis ini Biar nggak tertakia gitu loh. kalau habis ini gue suruh makan ini apa itu namanya? Makan Colok babi. pantat kopi. pendeta. Iya. Gedein, Os. Ya, tunggu. Oke. Gampang. Ya. Malu nggak lu? Jikalau Bang Hadi, seorang kecilin datang dikit, ke agak feedback, Bang Hadi. ah Suara Bang Hadi agak feedback dikit, kecilin dikit. bacain lah, siapa yang mau baca nih? Nih, baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak bisa, Dia. dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi Salam kepadanya. salam. Sebab barang siapa yang memberi salam, maka ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Matius 13:50, perbuatan jahat itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau kau mengucapkan salam kepada kami umat Islam, kau akan dilemparkan ke dalam api neraka menurut kitabmu sendiri. Ini firman Tuhan atau jawab? Tidak. Ini firman Tuhan atau dongeng? Hei, ini firman Tuhan atau dongeng? Ini firman Tuhan atau dongeng? Tidak ada seperti itu. Ini firman Tuhan atau dongeng? Nggak ada, ini tertulis sudah di kitabmu, katakan nggak ada. Itulah kau dikatakan otakmu pecah, otakmu robek. Tertulis di kitabmu, kau katakan nggak ada. Aduh. Ini tertulis jelas di kitab. Tertulis jelas di kitab saudara. Barang siapa kemudian memberikan salam kepada di luar daripada ajaran Kristen, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat, Matius 13:50, 50, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini firman Tuhan atau firman setan ini? Jawab dulu. Terserah kamu lah, Jun. Terserah kamu ya. Bukan terserah saya, ini agamamu. Kok punya agama gitu kali kau? Kawan, pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau firman setan? Oke, itu terserah kamu. Bebas. Prediksi apa ya. Ini saya mau tanya soal Pertanyaan saya, diam dulu. Ini pertanyaan saya, jawab dulu. Ini kitabmu 2 Yohanes 1:10-11. Ini firman Tuhan atau firman setan? Jawab. Kalau dia firman Tuhan, maka kau harus mentaati ini. Kalau ini firman Tuhan, kau harus mentaati. Gak boleh kau beri salam. Itu toleransinya tinggi kali memang agama kau. Tidak boleh mengucapkan salam kepada di luar agama Kristen. Toleransinya luar biasa memang. Ini yang dipraktekkan oleh pendiri agamamu ketika datang ke Nusantara ini. Penjajah ini. Gurunda Juma. Salah udah. Pertanyaan saya loh, ini kitabmu 2 Yohanes 1 ini firman Tuhan kah? Dongeng kah? Atau apa? Jawab. Lah, jangan dimit. Ya, makanya jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Ini 2 Yohanes 1 firman Tuhan atau dongeng? Jawab. Makanya Ini kalau manusia terlalu banyak makan dedak begini dia. Lah, jangan mit-mit lah. Makanya sering-sering baca Bible, jangan sering makan babi. Baca Bible, masih mau kau datang besok. Jangan dimit-mit lah. Udah dibuang aja ke turunin. neraka dia. Nggak bisa diskusi dia. Kamu ke gereja seperti biasa, buka celana pendeta, colok pantatnya, jilat telunjukmu baik-baik.
nge-report kayaknya. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Kata dia, mana datanya? Dikasih data. Ada lagi alasannya. Dasar pemakan babi, tidak pernah Terserah menerima kamu katanya, kenyataan. terserah kamu. kamu. Ya, Bang Saragi, lanjut Bang Saragi. Oh ya, tadi di Yohanes 13 ayat 13 ini belum abang jawab itu tentang pengakuan Yesus tentang ketuhanannya itu. Yohanes 13. Kamu menyebut aku Rabam Wamaran, dan katamu itu tepat. Jadi jangan dirubah. Kata Yesus itu adalah sudah tepat. Tolong sekali lagi. Yesus mengatakan itu sudah tepat. Aku ini memang guru dan Tuhan. Jangan kau rubah. Please, kata Yesus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sudah tepat. Oke? Jangan kau berubah lagi jadi Tuhan. Karena Yesus sudah mengaminkan ucapan Tuhan. Kurios. Kau menyebut aku kurios, dan katamu itu memang sudah tepat. Jangan kau rubah-rubah menjadi teos. Justru dalil ini, Yohanes 13 nomor 13 ini, Yesus menegaskan dirinya bukan Tuhan. Inilah bahayanya kalau orang hanya menggunakan terjemahan. Padahal aslinya di situ adalah kurios. Bahasa Ibrani atau Aramnya adalah maran atau mar. Dan katamu itu sudah tepat memang. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Aku ini guru. Aku ini adalah Tuhan. Jangan kau katakan lagi yang lain. Tuh. Jadi tidak ada unsur ketuhanan mana. Dan pada saat Yesus berkata demikian, Yesus berkata dalam keadaannya dia sebagai manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata demikian, dia manusia. Meskipun Yesus berkata misalnya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Orang yang berakal tidak akan menuhankan Yesus. Orang yang berpikir tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Sama seperti Nabi Musa berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nabi Musa berkata seperti itu. Apakah Bani Israel kemudian menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena Bani Israel paham betul kalau Nabi Musa itu adalah duta, dia adalah wakil, dia adalah rasul, dia adalah kurir Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Jadi kalau Yesus berkata akulah Tuhan, itu bukan berarti dia Tuhan. Akulah pencipta, itu bukan berarti Yesus pencipta. Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang menjadi jatah Yesus untuk diajarkan kepada Bani Israel. Yohanes 12:49, aku Yesus manusia, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kalau Tuhanku memerintahkan, Yesus, ya paman, sampaikan kepada dunia bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada aku. Maka orang berakal apakah akan menyembah Yesus? Menganggap Yesus Tuhan? Tidak, Cahayu. Kenapa? Yesus wakil Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia adalah jalan. Sebagai jalan, dia adalah petunjuk. Mengarahkan orang kiri, kanan, atas, bawah untuk sampai kepada Tuhan yang betul. Justru karena itulah ucapan Yesus, semakin dia mengatakan dirinya Tuhan, Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin orang berakal tidak mempertuhankan dirinya. Kenapa? Karena Yesus kapasitasnya adalah wakil Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Seibarat kata,
Saya berkata kepada saudara, aku ini adalah Bang Suma. Tak ada manusia yang seganteng saya di Makassar. Akulah manusia yang paling ganteng di Makassar satu-satunya. Nah, saya nih yang berkata seperti itu. Yang Anda dengarkan itu adalah HP. Kalau Anda tidak berotak, atau Anda tidak berpikir, atau Anda tidak berakal, maka Anda akan berbicara kepada tetangga Anda. Hei teman-teman, ya paman, kamu pernah dengar nama Bang Suma enggak? Yes, ini loh dia. Ternyata Bang Suma itu ini, HP Samsung. Walah, Bang Juma kena report. Tadi ada pemberitahuan si report. Tolong teman-teman dibantu tab-tab layarnya ya, teman-teman ya. Biar komalnya kuat dan akun narasumber juga kuat. Ini Aimi Muslim apa Kristen Aimi? Moderator, tolong ditertibkan kalau nggak ada suara, takutnya nge-report. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Alif hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baru menyimak lanjut. Ya, saya menunggu dari pihak Kristen berbicara. Ya. Lanjut Silakan, Guru Bang kena tombak sekali ini. Baru 1 akun, belum 9 akun. Ya Bang. Tapi gini loh, semakin kalian meripot Bang Yuma, itu artinya kuping Anda yang kepanasan. Tapi mati 1, tumbuh 1000. Bangkit di hari pertama itu juga. Ya Bang Rohman dibuka mic-nya. Oh, udah datang lagi. Bangkit. Bangkit lagi. Kalah. Ini apa? Yesus kalah ya. Cepat banget Bang Zuma naiknya. Akun utama lagi yang dimakan sama Romawi di bawah. Aduh, benar-benarlah kalian ini kurang kerjaan. Sampai di mana tadi? Nah, jadi semakin Yesus Anda katakan dirinya, mengajarkan dirinya Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan, semakin diyakini oleh orang berakal bahwa orang ini betul-betul adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia, Yesus manusia. Nah, jabatan paling tinggi untuk Yesus yang adalah manusia adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, Yesus di situ dikenal sebagai apa? Utusan. Di luar daripada pengenalan itu pasti neraka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa bisa tidak memperoleh hidup kekal? Karena Anda mentuhankan Yesus, padahal Yesus harus dikenal hanya sebagai utusan saja. Demikian. Lanjut teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dinda Alif. Siap, Silakan Guru. deh. Tugas Siap, saya ya. lanjut. Sorry. Ya Bang Sarak, silakan dibuka mute-nya Bang Sarak. Ketinggalan G. Bang Sarak G. Ya, Pak Saragi, silakan dilanjut Pak diskusinya. Bertanya sepuasnya ya Ustaz Alif. Bang Saragi dibuka mic-nya Bang. Lagi mikir dia. Bang Saragi. Ternyata Cuma benar. tadi saya tertarik aja begitu Gurunda bilang bahwa awalnya itu nama kitabnya itu anonim, tidak ada nama. Begitu kita buka sumber yang bisa diuji kredibilitasnya memang benar. Keempat nama kitabnya itu yang atas nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu awalnya sejarahnya anonim itu. Hanya ditambahkan lagi menurut Matius, menurut Lukas dan seterusnya. Mantap. Itu diakui memang. Ya Bang Sarak, silakan. Ini mengenai kitab suci. Kenapa kitab suci umat Islam tidak
Kenapa tidak sekalian aja diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, terus ajan-ajan itu juga langsung diterjemahkan bahasa Indonesia gitu, biar orang-orang bisa mengerti lah itu kitab sucinya. Tapi kenapa harus berbahasa Arab? Iya, pertanyaan yang baik. Kenapa harus bahasa Arab? Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kalau yang menjaga Brimob, menjaga Kopassus, TNI, Angkatan Darat, dan seterusnya, masa pensiun, tak lagi. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang berjanji untuk menjaga, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini kemudian yang mampu untuk mengalahkan itu. Harusnya kalau Anda berpikir, saudara, kenapa Al-Quran ini kok murni? Masih menggunakan bahasa yang ori. Ada apa dengan Al-Quran? Oh, ternyata kitab suci Al-Quran oleh Tuhan yang memfirmankan atau yang mewahyukannya berjanji akan menjaganya. Pantasan aja sudah 1400 tahun Al-Quran itu kemudian masih terjaga keasliannya. Bagaimana dengan terjemah? Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allah adalah Allah. Summa, kemudian, istaqamu, teguh. Tidak akan kemudian ingkar dari ucapannya. Teguh, bisa diterjemahkan. Bisa. Hebatnya Al-Quran, ada terjemahan, ada juga aslinya. Coba. Mau diterjemahkan ke bahasa manapun bisa Al-Quran itu. Kapanpun bisa diterjemahkan. Dan Al-Quran tidak bisa direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang direvisi dan dikoreksi itu hanya terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kitabnya Kristen cuma terjemahan. Ya memang. Makanya saya katakan, kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Bahkan sabda Yesus pun bukan. Terjemahan-terjemahan dari tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian manuskrip tertua abad pertama. Jadi bukan firman Tuhan Bible itu, bukan. Juga bukan sabda Yesus, bukan juga. Tetapi terjemahan. Entah itu betul terjemahan sabda Yesus, entah itu betul terjemahan firman Tuhan, tidak ada yang bisa memastikan itu. Kenapa bisa? Karena Yesus tidak mengenal penulisnya. Itu. Jelas itu. Nah, sedangkan Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sampai kapanpun ayat ini tidak akan pernah berubah sedikit pun. Kenapa dia dipertahankan original teksnya? Karena Al-Quran itu datang bukan hanya sekelompok orang, untuk sekelompok orang. Karena setelah Al-Quran tidak akan ada lagi diwahyukan kitab manapun. Karena Al-Quran ini sudah sempurnakan. Hukum-hukumnya, ketetapannya, semuanya sudah lengkap di dalamnya. Tak ada lagi yang dibutuhkan oleh manusia yang kurang dalam Al-Quran. Justru yang ada di dalam Al-Quran belum semuanya bisa diurai oleh manusia. Masih ada di dalam Al-Quran yang belum diurai. Begitu manusia datang, 50 tahun kemudian semakin canggih, semakin modern, maka akan semakin terungkap isi Al-Quran. 50 tahun kemudian ada temuan baru, baru kita tersadarkan, ini kan sudah di Al-Quran, 1450 tahun silam. 50 tahun berikutnya, 1500 tahun sudah diajarkan yang dari 1500 tahun yang silam. 1500 sudah diajarkan masa silam, kemudian Al-Quran sudah menguraikan itu. Kok turun? Kepental kali Kan ini. pada Suaranya putus-putus, Gurunda. Cek, Gurunda. Quranul Karim. Suaranya putus-putus, Bang Suma. Iya, orangnya putus juga lari.
Ini FJR. Syukran, Muslim apa Akhi Kristen? Syakir Zezan, barakallahu fik. Bang VJR, Islam atau Kristen, dibuka mic-nya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adabnya Islam itu indah kali kan? Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Iya, ini terkait pertanyaan yang tadi juga. Langsung muncul pertanyaan juga di pikiranku tiba-tiba gitu. Pertanyaannya gini Gurunda. Kan Al-Quran juga pernah direvisi terjemahannya kan gitu. Karena bahasa itu bisa berubah sesuai zaman. Dan aku heran bahasa Arab ini kan di Al-Quran ini apakah memang nggak berubah sepanjang zaman gitu Gurunda? Ya, Al-Quran ini berubah kemudian. Kalau bahasa Arab mau berubah mungkin saja. Bahasa Arab itu berubah bisa jadi. Tapi bahasa Quran nggak bisa. Nggak ada yang bisa merubah bahasa Quran. Kalau bahasa Arab boleh jadi berubah. Bahasa Arab loh ya. Tapi bahasa Quran yang adalah kalamullah itu tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat itu datang. Nggak ada. Seperti itu, Bung. Oke, siap Gurunda. Makasih banyak. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau sama yang ini adabnya beda Gurunda. Ini ada Paulus nih. Ini mah pengikut setan ini. Setannya yang kuat di dalamnya. Kita usir setannya. Jordan. Kalau Jordan ini sama seperti Paulus. Paulus diceritakan di dalam Matius 12:43 sampai nomor 50. Paulus itu kerasukan 8 kali. 8 sungai, 8 sumur, 8 kali. Biarin jangan di-kick dulu si Jordannya, biarin. Biar nggak ngantuk. Kalau sebelum. Nah ini di dalam Matius 12 nomor 43, 45 jelas Paulus itu kerasukan 8 setan. Sama seperti pengikutnya Jordan. Sama Jordan pengikut Paulus. Selamat malam. 8 setan di dalam dirinya. Nah itu pengikut Paulus itu gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Tidak bisa orang kafir itu beri salam. Dia akan jadi orang neraka berdasarkan 2 nomor 10 nomor 11. Gak boleh orang kafir itu beri salam, gak boleh. Gak boleh, tegakkan dulu kitabmu. Betul nggak di kitabmu itu dilarang beri salam? Benar nggak di kitabmu? Hei, ketinggian materimu, ketinggian otakmu nggak ada untuk sampai ke sana. Jawab dulu pertanyaan saya. Betul tidak di kitabmu itu dilarang mengucapkan salam kepada di luar Kristen? Betul nggak? Jawab itu dulu. Kalau kau sudah jawab, baru kau bisa bertanya. Seperti ini bunyinya. Gak ada, itu ilmunya terlalu tinggi bagimu. Kau itu anak TK, seperti anak TK yang membaca buku kedokteran, baru lihat sampulnya langsung buka praktek. Gak boleh. Gak boleh. Kau pelajari dulu 2 Yohanes 1, nomor 10, nomor 11. Apakah ini firman Tuhan? Atau ini hanya cerita-cerita kosong? Silakan, jawab. Nggak ditendang itu, pergi sendiri. Benar. Terlalu tinggi materinya, orang tidak ada otaknya bertanya Quran. Mana? Mau mengolok-olok Al-Quran gitu maksudnya. Cakar juga matamu nanti. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin. Saya Silakan. dengerin aja. Senang saya. Masya Allah. Islam bang? Islam dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bang. Amin, amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Kok mualaf kapan kok? Kok udah lama mualafnya kok? Udah. Iya. Kok ini kok bikin lugi oh ya? Tanya baya-baya. Pak Andi kan udah tahu. Ya sudah. Saya dari Islam, dari Cina Islam dari dulunya, dari Uighur. Oh ya sudah lupa ya.
Iya. Kayak Saya pernah cerita kan. Mm-mm. Jadi di Cina itu kan ada desa yang mayoritasnya Islam semuanya tuh. Saya dari situ kakek moyang saya. Oh, Laksamana Cheng Hong ya? Iya, Cheng Ho yang di Semarang sahabat tuh. Joan Haka, syukran. Cheng Hong dari Cheng Hong, Cheng Hong, Panglima Cheng Hong. Cheng Ho. Cheng Ho, kok Cheng Ho? Cheng Ho. Jadi di Cina itu bukannya komunis semua, bukan ada. Kalau Uighur itu kan perpaduan antara Pakistan juga ada di situ. Jadi matanya doang yang sipit, hidungnya mancung-mancung. Ah iya. Kayak aku dong, Bang ya. Kayak aku dong. Iya. Bang Joko Makasih. ganteng. Makasih. Seganteng ke Makassar. Makasih, Bang. Mau tak kirimin nomor rekeningku? Kok nanti ke kebalik. Makassar ya kok? Oh kan di Babel. Tapi udah di bergabung Babel. sama Api Babel udah. Oh, Belum. Di Di- daerah mana sih? hubungi HP Di saya kok nanti Beliunga. hubungi HP saya kok nanti saya masukkan di grup Kenal WA ini lagi ya? Babel. Gurunda kena lagi. Kena tombak Romawi lagi. Waduh. Saya Banyak- seringnya ke Jakarta sih. Maksud saya Koko hubungi HP saya nanti saya masukkan Koko di grup WA-nya Babel. Aduh, 2 akun nih Gurunda kena. Tapi saya lama di Bogor loh. Koko mah. Di Bogor mesantren dulu dimasukin sama apak saya. Cigombong. Babakan. Koko dibilangin mah kadang-kadang ya si Koko ya. Ya. Saya masukkan di grup WA-nya Babel biar Koko aktif di situ. Oh iya. Ya, ini suaranya kecil bener. Wad, memang kecil suaraku. Kecil, lembut. Kecil ini, benar dah. Enggak. Lembut, halus, enak. Ini kayaknya si Jordan nih yang report-report ini. Coba moderator diblokir aja si Jordan, moderator. Ini kayaknya si Jordan nih. 2 kali naik Iya si tadi Jordan, ada Gurunda yang 2 kali kena. ada yang report tadi. Kalau di atas diam aja tuh berarti nge-report dia. Dua. Saya ngomong. Kenapa? Ustaz? Yang di atas diam aja nge-report katanya. Jadi takut saya ngomong, Pak. Ini yang oten. Enggak. Kalau Bang Ali kan Muslim. Ya udah nih, disambut dulu yang baru hadir nih. Ya lanjut. Belo atau Bang Mo? Bang Moy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ini Bang mau tanya tentang ilmu akhir zaman. Kenapa akhir zaman, Bang? Nggak, ini kan nanti ada Al-Masih palsu atau Dajjal ya. Setelah kebangkitan Dajjal nanti Nabi Isa akan muncul ya. Terus? Setelah Nabi Isa muncul akan memberitakan kebenaran agama atau Islam. Nah, apakah setelah munculnya Nabi Isa itu akan menjadi Islam semua atau bagaimana? Nabi Isa kan, Ustaz, kenapa jadi begini sih Ustaz? Lah jawab. Baik, terima kasih. Pada masa nanti Nabi Isa alaihissalam datang itu kan sholat di belakang Imam Mahdi. Lalu beliau ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Banyak juga nanti yang tidak beriman, yaitu kalangan dari Ya'juj dan Ma'juj, kan gitu ya. Nah di situ sehingga mereka semua Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mereka itu dihabiskan di muka bumi ini alias dimatikan gitu. Setelah itu
nanti Nabi semua orang beriman kepada Allah ya, karena datangnya adanya Nabi Isa alaihissalam memakmurkan bumi ini sehingga umat manusia waktu itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat karena semuanya dimakmurkan, menjalankan syariat dan seterusnya. Nah, nanti ada masanya Nabi Isa diwafatkan, baru kembali orang itu kembali kepada kemusyrikan dan sebagainya. Nah, pada masa itu baru terjadi kiamat. Orangnya udah nggak ada. Ya gitu, terima kasih. Ini Bang Riko, sebelum ada diskusi, silakan Bang Riko kalau mau promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian dari atas sampai bawah. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan aneka cemilan. Bang Ogi, terima kasih udah pesen. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mak mini abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi, stik cumi, terasi Bangka Belitung juga ada ya. Silakan teman-teman yang mau mengorder bantu kami, langsung ke WhatsApp kami, ada di akun kami ini di bio-nya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung mulai layan parcel cepat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Tambahin dikit dong Ustadz. Ya, Ustaz Ali, silakan ditambahkan Ustaz Ali. Ya, yang ingin memesan langsung klik bio-nya, profilnya dan hubungi langsung Bang Riko karena produk akan dibuat sesuai dengan pesanan jadi lebih fresh gitu ya. Silakan. Iya. Terima kasih. Juga Bang Ustadz, Pak Ustadz tambahin yang mau ngasih para debater juga. Ya, yang mau biarin ngasih aja para nanti, keikhlasan itu aja nanti. Nanti ngehubungi yang mau Bang Riko langsung. Yang mau ngasih para debater langsung hubungi para debater. Gitu Terima ya. kasih ya Silakan. semua, terima kasih. Saya turun lagi ke bawah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya doakan semoga sehat selalu kalian semua di sini. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan urusan kalian semua ya. Terima kasih, itu hanya itu doa kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Regar. Selamat malam Bang Regar. Bang Legar. Bang Legar. Jangan lupa ya teman-teman, bentar lagi tanggal 24-25 Desember rencana kita pusatkan di Bolangi, Sulawesi Selatan, Rumah Hobbit binaannya Bang Juma. Teman-teman yang ingin menghadiri langsung peringatan Hari Mualaf Sedunia silahkan merapat, gratis. Di sana banyak kajian-kajian nanti, bertemu para mualaf, para guru-guru kita, tidur di tenda bareng-bareng atau tidur di Rumah Hobbit bisa. Ada rumput hijau, pohon-pohonnya banyak rindang, terus ada kolam renang, ada masjid, ada panggung, ada aula. Silakan yang mau bergabung. Kalau nggak bisa bergabung, ingin berpartisipasi, bisa juga Anda mengirimkan berasnya 2 ton, merica 2 ton, cabai 2 ton, bawang merah, bawang putih. Kita tunggu. Wancai. Kebanyakan bawanya gimana Mbak YNT, WA ke Akang ya, nomornya hilang. Kemarin HP-nya kena restart, semua nomor hilang. Jadi mulai dari lagi itu HP. Kalau nggak sempat, ya mentahannya boleh. Lumayan lah biar bisa bantu-bantu apa itu namanya, tiketing. Nah gitu ya. Tiket mahal loh, harus kali-kali ada yang ingin membantu meringankan gitu. Ya Anda bisa TF ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73.
Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kalau kata si Bang Riko, tambahin dikit Bang, kayak gitu. Tambahin Tat. Yang mana? Ya, yang ingin turut hadir di acara nanti, aku baru lagi baca. sorry. Hari Mualaf ya. Oke, alhamdulillah nanti akan diselenggarakan juga ya. Bagaimana kita di momen yang paling menyenangkan untuk para mualaf, karena beliau yang selama ini di bulan Desember sering menyembah sesuatu yang tidak jelas kemana arahnya dan sebagainya. Alhamdulillah mereka kembali kepada fitrahnya sehingga menjadi seorang mukmin dan muslim, dan mereka akan mengadakan acara, dan kita terutama ya dari kita Yayasan Apologet Islam Indonesia akan mengadakan Hari Mualaf Sedunia di tanggal 24 dan 25 Desember di Makassar gitu. Tentu acara ini mengajak semua kita sama-sama untuk mendukung, mensukseskan, bagaimana kita mendengarkan juga nanti kisah-kisah dari para mualaf dan tausiah dari para guru untuk para mualaf dan sebagainya untuk menguatkan iman kita. Bagi yang ingin turut berkontribusi dalam acara ini, silakan hubungi atau langsung ketik nomor yang tadi sudah disebutkan di Bank BTN atas nama Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya berapa tadi Bang Andi? Bang Andi. 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ya, itu nomornya ya. 401 3000 17 3. Oke, ada yang baru naik, silakan. Ada ini keluarga Simanung Khalid. Tadi aku dengar tadi tentang si Juma, tentang 25 Desember tadi. Kemana si Jumanya? Kenapa? 25 Desember siapa yang lahir? Kenapa? Santai bro. Udah beberapa kali kan naik ke sini, santai aja. Santai. Jadi yang udah abang buatnya tanggal 25 Desember Hari Mualaf Sedunia? Iya betul, karena alasannya adalah tadinya ini teman-teman mualaf ini waktu dia 25 Desember itu dia memperingati hari lahirnya Tuhan mereka. Tapi setelah mereka ini pada belajar, ternyata baru menyadari ternyata tidak ada Tuhan yang lahir di tanggal itu. Makanya mereka meninggalkan itu. Kata mereka ya setelah saya lagi ngomong. Bisa nggak sih? Lanjut kan, tenang aja bang. Selesai dulu saya, diresapi, kalau nggak ada daya memori ditulis. Nah, nanti Anda memberikan kantor balik kan begitu. Saya ulang lagi ya. Jadi berdasarkan pengalaman para mualaf, tadinya waktu dia masih menjadi Kristen, dia memperingati hari lahirnya Tuhan mereka di 25 Desember. Betul. Tapi setelah mereka mempelajari dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata di Bible tidak ada tanggal 25 Desember Tuhan lahir. Kemudian dia nanya ke pendetanya. Pendetanya juga jawabnya muter-muter, enggak karu-karuan, melilit-lilit. Akhirnya para mualaf memutuskan, saya keluar dari Kristen dan tidak akan pernah memperingati hari lahirnya Tuhan, tapi saya memperingati hari lahirnya saya mualaf di tanggal 25 Desember. Kira-kira begitu. Oh gitu bang ya. Ini ada gurundanya nih. Manu Khalid. Lu biasanya santai lu diskusi biasa santai, kenapa sekarang jadi kejang-kejang? Bukan, biar agak-agak apa? Ya tapi jangan kasar ya. Kalau kasar gua sembulit blok ginjal lu, gua isek ginjal lu ya. Gua isek ginjal aja. Gurunda, assalamualaikum. Habis 2 akun Gurunda. Solusinya gimana? Wah. Bingung. Coba di reset lagi emailnya. Oh, Mas Adri. Bocor itu bocor. Bocor ini BNI-nya error. Gurunda,
Iya, gimana? Ada yang keberatan. Kenapa itu Bang Juma mau merayakan hari mualaf sedunia? Sedangkan Iya, kan suka-suka untuk gue, perayaan Tuhannya. Jawabannya Suka-suka gue. Untung orang-orang Romawi juga nggak protes. Kenapa itu orang Kristen memperingati hari kelahiran Dewa Matahari kita? Nah, gimana dong? Salah itu Juma. Kenapa bisa? Salah. Apa Jadi alasannya? gini, Apa alasannya salah? sekarang aku tanya Bang Juma dulu. Itu perayaan yang Bang Juma bilang tadi, hari kelahiran Dewa Matahari itu tahun berapa? Kan begitu. Kok jadi tahun? Tahun berapa? Kok jadi tahu? Maksud Kok jadi tahu? tahun berapa itu dimulai? Tahu nggak Bang Juma itu? Kenapa? Coba lah. Kenapa? Maksudnya Jadi apa? gini, artinya bahwasanya perayaan 25 Desember itu telah dirayakan oleh Kristen Koptik ya di Mesir sejak mulai tahun 189. Tahun 189 itu sudah dirayakan, dan itu tadi pada 25 Desember ya di 25 Aurelian itu Kaisar Romawi itu dirayakannya Dewa Matahari itu, mereka merayakan dewa pagan itu, menyamakan ke 25 Desember itu tahun 274 Masehi. Jadi batal kalau Bang Juma mengatakan bahwa orang Kristen meniru daripada pagan Romawi. Kenapa? Karena pada tahun 189 pun ya dokumennya itu sudah membuktikan bahwa ini sudah dirayakan 189. Sementara awal mula perayaan pagan Romawi itu 274 Masehi. Kan tidak sinkron. Ya, Yesus sendiri lahir tanggal berapa? Yesus sendiri lahir menurut Bapak Gereja dan perhitungan daripada kalender Masehinya ini, kalender Ibrani itu, pada tanggal dianggap Bapak Gereja itu 25 Desember. Dari mana datanya? Oh, datanya tentu dari perhitungan daripada yang ada di Alkitab. Ya, coba tunjukkan. Jadi kenapa kan ada semua datanya di Alkitab Bang Juma ini? Ya, silakan. Lukas 1 ayat 26. Jadi gini. Pada bulan Juni. Bukan. Bulan 6 itu. Pada bulan Juni ditambah 9 bulan, artinya 15 bulan, jatuh pada bulan Maret. Jadi dengar, Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebagai kerangka acuan dasar daripada naiknya lagi pemberitahuan Gabriel kepada Maria dalam bulan yang ke-6. Jadi begitu dia. Jadi sesuai dengan ini Lukas 1 ini, karena di sini ada juga kalendernya, artinya bukanlah semacam tebak-tebak buah manggis. Di Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya ini, coba lihat ini ya, pada ayat yang ke